datang para peserta yang telah hadir di ruangan yang kita sepakati di sini untuk melakukan pelatihan operasi telepon seluler dengan menggunakan komponen dasar telepon seluler. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni, kita mulai pelatihan untuk reparasi telepon seluler. Adapun yang akan saya sampaikan adalah sebelum saya memulai eh, training pada hari ini atau pelatihan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Diasa, nomor HP 08 12 69 99 09 dan juga WA. Jika nanti ada teman-teman para peserta yang mungkin penyampaian saya di awal atau nanti di akhir tidak mampu menerima dengan baik, ada yang kurang, boleh japri ke saya. Oke. Dan juga saya serahkan email juga ada di sini dari saya. Nah, sedikit saya perkenalkan diri. Pengalaman saya dulu pengalaman saya ke belakang adalah teknisi handphone seluler dimulai pada tahun 2013 sampai sekarang. Jadi background saya sebenarnya bukan teknisi. Background saya dulu sebenarnya ekonomi, marketing, sales, gitu ya. Cuman ya belakang-belakangan ini nggak tahu, memang takdirnya mungkin jadi seorang teknisi. Memang dulunya waktu masih SMA, kepingin menjadi seorang teknisi yang melihat apa tuh namanya, lihat toko di Millennium Medan itu kan agak mewah dan agak bergengsi ya. Kalau seorang teknisi duduk di satu tempat itu kan kelihatan lebih wow gitu dibandingkan kita kerja di kantoran gitu kan. Jadi awalnya memang saya menggeluti dunia tenis ini sebenarnya penuh dengan liku-liku dan penuh dengan apa namanya, jatuh bangun ya, karena udah keenakan kerja di sales dan gajinya lumayan, tiba-tiba mau kerjakan handphone gitu, bongkar-bongkar mesin, ngecek-ngecek kapasitor, resistor gitu, ya udah, kan kerjaannya kurang ajar gitu, saya kurang kurang inilah, kurang kurang nyambung gitu ya, kerjaan sales kok jadi ya jadi teknisi gitu. Tapi nggak apa-apa karena ini adalah hidup, harus terus berjalan ya, pelan-pelan kita beradaptasi dengan hal baru dan profesi baru. Oke. Saya menyandang instruktur metodologi 3 dimulai pada tahun 2020 saat masa COVID. Seperti ini juga kita ngikutin training metodologi 3 di Banda Aceh masa itu dengan ya online Zoom ya. Oke, untuk nanti mungkin ada teman-teman yang lebih mau mengenal saya lebih dekat, boleh nanti di scan barcode di sini ada saya tampilkan. Boleh di scan itu, mungkin ada yang pertanyaan atau penyampaian saya kurang bagus, kurang dimengerti, kurang bisa dipahami, mungkin bisa bertanya di Japri ya. Oke. Selanjutnya, ini dia. Sebelum kita mulai latihan pada pagi ini, saya mau memperkenalkan, nanya dulu, ini pesertanya ini dari mana aja? Orang-orangnya apakah memang sudah terpilih dari panitia orang-orang yang memang mau belajar handphone, belajar reparasi handphone? Nah, sebelumnya saya dulu absensi, absensi mana ya? Ani, coba saya tanya dulu Pak Aulia. Oke, Pak Aulia. Oke, Pak Aulia ya baik. Eh, ada Pak Amri. Oke, ada Pak Amri. Ada Bu Siti Aminah. Oke, oke. Jadi pesertanya kita ada 20 orang ya. Jadi hari ini kita melaksanakan pelatihan ini sampai jam 12 siang, itu sesi pertama, nanti sesi keduanya sampai jam 5 sore. Oke. Ada suatu penelitian, dunia teknologi masa ini begitu-begitu pesat pertumbuhannya dibanding 5 tahun ke belakang. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan banyaknya maraknya sosial media,
pemakai gadget, memakai handphone, smartphone, itu dari kalangan merek Apple, iPhone, dari Android, itu masing-masing berlomba berpacu untuk membuat teknologi yang baik. Kenapa? Tuntutan masa sekarang semuanya kita memerlukan gambar yang bagus, berkualitas, habis itu dengan harga yang murah. Tetapi sebagai teknisi handphone, peluang kerja kita banyak sih sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena peluang kita untuk menjadi tenaga reparasi handphone itu lebih nampak jelas ketimbang kita mengeluh, bekerja apa hari ini, tambah sekolah, tambah kuliah, nggak kerja apa. Padahal sekarang dunia handphone ini ada kebutuhan pokok. Jadi sekarang orang punya handphone lebih dari satu orang. Bisa 3, bisa 4, tergantung kebutuhan. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwasanya kalau kita tekun di dunia servis handphone, mudah-mudahan untuk dunia pekerjaan yang katanya susah, itu tidak susah. Karena apa? Orang pakai handphone seperti makan nasi gitu. Semua punya ada. Seperti orang punya kendaraan bermotor. Semua punya. Jadi sehari bisa saya kerjakan pergantian LCD itu bisa 10. Pergantian konektor cas bisa 5. Itu peluang usaha untuk rekan-rekan peserta yang hadir di tempat ini. Kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, kapan lagi? Karena teknologi itu semakin hari semakin berkembang dan kita semakin tinggalkan. Kalau nggak kita nikmati dan kita garap kesempatan untuk mencari uang. Kenapa? Kita mencari uang. Tujuan belajar di sini. Tujuan kita belajar di sini adalah mencari pekerjaan. Pekerjaan itu menghasilkan uang. Kalau kita udah punya pekerjaan, menghasilkan uang, otomatis, maaf cakap, kalau kita laki-laki, derajat laki-laki itu adalah bekerja. Masa harga diri laki-laki itu pekerja. Kalau laki-laki tidak bekerja, itu harga diri nggak ada. Nah, oke, itu sekilas ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di ruangan ini tersedia safety first untuk perlindungan emergensi. Di lantai 1 itu ada jalur evakuasi kalau nanti misalnya ada gempa bumi atau bencana alam, kita bisa menuju ke jalur ke sebelah kiri. Kita nanti di situ ada simbol titik kumpul, jadi kita bisa berkumpul di luar sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang kita inginkan. Berikutnya ini waktu pelajaran kita ini sampai jam 5 sore, nanti kita break jam 12 di Soma, istirahat. Oke, di sini kalau ada HP, tolong HP di silent dulu, jangan dibuka karena nanti kalau dibuka sambil main HP, pemaparan saya, penyampaian saya tidak sampai kepada rekan-rekan. Terus di sini kalau ada nanti mau tolong jaga kebersihan, kalau ada sampah-sampah kecil, tolong dibuang ke tempatnya, ke tong sampah supaya kelihatan bersih. Karena kebersihan itu ada sebagian pada iman. Dan kalau teman-teman mau ke toilet, di sebelah kanan tuh ada pintu toilet. Silakan nanti bisa ke toilet ya. Oke. Berikutnya, nah hari ini saya akan membawakan materinya menggunakan komponen dasar telepon seluler. Judul ini saya ambil dari kode unit SSKKNI nomor 421 tahun 2014 dengan kode unit S.9512000.001.001. Nah, kode ini adalah kode yang diberikan di SKKNI yang sudah diverifikasi oleh negara. Jadi kita menyampaikan ini juga berdasarkan apa yang udah negara buat, seperti ini kita akan jelaskan nanti ke depan. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan pelatihan nanti ialah setelah para peserta mengikuti pelatihan ini,
peserta mampu menjelaskan dan mampu mempraktekkan menggunakan komponen dasar telepon seluler secara cermat dan teliti. Jadi harus teliti ya. Jadi akan saya praktekkan, saya implementasikan kepada teman-teman semua. Begini cara mengukur, begini cara menandai, begini simbol-simbolnya nanti akan saya praktekkan di berikutnya. Selanjutnya, ah, ini ada motivasi untuk saya dan teman-teman juga di sini. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ini pepatah sudah lama dari Imam Syafi'i, imam kita, imam besar, ya. Jadi belajar itu dari kita lahir sampai kita meninggal, sampai kita di alam kubur, tidak ada berhenti belajar. Dari kita lahir, jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan seperti orang tua, kita terus belajar. Apa yang dipelajari, semua apa yang kita lihat di pembelajaran. Mau kita makan, mau kita bekerja, mau berjalan, mau kita berkomunikasi, itu belajar. Hal-hal baru jangan kita istilahnya enggan untuk mendapatkannya. Kita jangan melihat pelajaran itu dari umurnya. Oh, ini lebih tua, boleh kita dengar. Tapi anak-anak ataupun di bawah kita, mungkin mereka lebih dapat ilmu yang lebih baik. Itu pelajaran. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Tidak ada yang ngantuk ya. Ini masih baru nih. Masih fresh, masih pagi. Kopi masih ada tuh di tempat. Oke, lanjut. Nah, gambaran umum unit kompetensi yang saya bawakan ini adalah unit kompetensi merupakan kompetensi dasar untuk mampu menggunakan komponen dasar dasar elektronika, melaksanakan pekerjaan, nanti membuat rangkaian DC dan AC, memperbaiki telepon seluler dan tempat pemeliharaan telepon seluler secara umum. Artinya di sini nanti kita mengerjakan kerjaan handphone itu sesuai dengan SOP. Jadi jangan sembarangan gitu. Ini HP udah rusak. Nah, kalau udah kita kerjakan, kalau kita ada SOP, pakai rusak tiap orang. Ya udah, jadi yang punya konsumen jadi ya marah gitu kan. Artinya mereka sudah mempercayai kita untuk memperbaiki handphonenya, ya kita harus perbaiki secara SOP. Makanya kita perlu belajar. Belajar sampai kita merasa kuat, terus belajar. Jangan berhenti belajar. Karena belajar itu adalah manusia sampai dia hidup, sampai dia nanti wafat, terus belajar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya akan lengkapi peralatan-peralatan yang sudah disediakan panitia di sebelah kanan. Itu ada peralatan di meja apa teman-teman sekalian, rekan-rekan tuh ada laptop, ada modul, ada tang potong kecil, ada tang jepit, obeng set, lampu servis, pin set standar ESD, sikat pembersih atau kuas, skema jalur multitester. Nah, skema jalur ini adalah ibarat Google Map. Jadi jalur yang dibuat di bagian PCB handphone itu ada skemanya, ada jalurnya, di mana harus jalan, di mana harus berhenti, di mana harus kita observasi, kita lihat, kita perbaiki. Jadi kapasitor, transistor, dioda itu nanti ada yang skemanya, ada jalurnya. Ini jalur ke LCD, jalur ke mikrofon, jalur ke audio, jalur ke sinyal gitu. Nah, dan multitester, multitester tuh alat pengukurnya nanti. Gitu. Nah, di sebelah yang lagi itu ada perlengkapan sudah dilengkapi juga di masing-masing di laptop teman-teman rekan-rekan. Skema skematik jalur itu sudah didownloadkan di laptop masing-masing, tinggal diperlihatkan saja. Nanti saya suruh buka halaman selanjutnya. Oke, daftar suku cadang sudah juga disediakan tadi di Wah, hang Pak.
Wah, kendala koneksi, Pak Nur. Ya, rupanya kendala koneksi nih, Pak Nur. Oke, harus Di play teliti dan lagi, Pak. cermat ya di sini. Oh iya, sorry, sorry. Apa? Di bawah tuh yang kuning, yang tanda panah di bawah. Pak, tadi Pak ya. Iya, Pak. Sudah Pak? Ya. Hmm. Lanjut. Oke, Pak lanjut ya Pak. Sikap kerjanya adalah kita harus teliti dan cermat dalam pengerjaan pelatihan sapi-sapi ini ya. Oke, selanjutnya aspek kritis adalah eh, nanti teman-teman penggunaan komponen-komponen telepon seluler nanti, misalkan pengecekan komponen seperti kapasitor dan dioda, harus dicek sesuai dengan nilai dan jumlahnya ya, yang telah ditetapkan standarnya ya. Oke, lanjut. Nah, pengetahuan keterampilan kerja di sini ada dua pengetahuan yang saya tampilkan. Yang pertama adalah pengetahuan elektronika umum, yang kedua adalah pengetahuan dasar tentang fungsi dan komponen elektronika telepon seluler. Nah, kita masuk ke pengetahuan pertama ya. Pengetahuan pertama tentang dan elektron dan bagaimana cara mengendalikannya dalam berbagai komponen dan sirkuit. Secara umum, elektronika dibagi menjadi dua bagian cabang besar, elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika memiliki peran penting dalam berbagai teknologi modern, mulai dari perangkat komunikasi hingga perangkat peralatan rumah tangga. Nah, nanti di sini kita terdapat apa namanya itu perangkat yang digital dan analog. Di handphone itu ada nanti yang digital dan analog, fungsinya juga berbeda. Oke, selanjutnya pengetahuan dasar tentang fungsi dan kegunaan komponen-komponen elektronika telepon seluler. Komponen elektronika pada telepon seluler memiliki fungsi yang beragam, mulai dari mengatur arus listrik, menyimpan energi, hingga mengolah sinyal. Beberapa komponen dasar yang penting antara lain seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, dan IC printed circuit. Fungsi dari resistor adalah untuk menghambat dan mengatur aliran listrik dalam rangkaian. Fungsi kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik sementara sering digunakan dalam rangkaian filter. Induktor berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Sering digunakan dalam rangkaian frekuensi tinggi. Dioda berfungsi sebagai penyeara arus, memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah. Yang terakhir, transistor berfungsi sebagai saklar elektronik atau penguat sinyal. IC integrated berisi ribuan transistor, dioda, dan kapasitor yang terintegrasi dalam satu chip kecil, digunakan untuk berbagai fungsi pemrosesan. Jadi IC itu seperti CPU, itu IC namanya. Itu nanti ada kalau di eh, komputer ada RAM, di HP juga ada RAM, itu juga IC. Nah, di dalam itu ada kumpulan dari resistor, transistor, dan dioda. Oke, ini ada gambar yang tampilkan di samping bentuk-bentuknya yang umum. Secara umum ada, untuk handphone beda lagi bentuknya ya. Oke, di sini saya mau kasih jawaban, kasih pertanyaan untuk peserta rekan-rekan yang sudah mendengarkan saya tadi, penyampaian saya tadi. Di sini saya tanya sama Pak Aulia. Oke, Pak Aulia, jawabannya bagus. Bu Siti, coba sebutkan fungsi kapasitor.
Oke, Bu Siti jawabannya bagus. Nah, berarti setelah saya jelaskan tadi, teman-teman ini pada semangat ya, tidak ngantuk ya. Semuanya mendengarkan dengan baik. Berarti penyampaian saya ini sampai ke para teman-teman. Oke, selanjutnya praktek kerja. Nah, langkah kerja di sini adalah kita tadi sudah saya menjelaskan nanti kita akan mempraktekkan mengaplikasi komponen-komponen dasar elektronika yang tadi yang saya sebutkan tadi resistor, kapasitor, dioda dan IC tadi ya. Nanti kita mengaplikasikannya, mengecek, melihat bentuknya dan meletakkan sesuai dengan fungsinya di mana dan melihat simbolnya. Ini simbol apakah? Simbol dioda atau simbol resistor atau kapasitor. Oke, selanjutnya peserta dapat menjelaskan mampu mempraktekkan menggunakan komponen dasar kapasitor satelit. Artinya teman-teman nanti di sini harus bisa berpartisipasi menentukan apa nih fungsi kapasitor, apa fungsi dioda, dan macam mana bentuknya, dan apa simbolnya. Harus teman-teman bisa. Coba ini saya kasih dulu ya. Pak Aulia tadi mana bentuk dioda nih? Yang ini atau yang ini? Oke, betul. Nah, itu udah bagus tuh. Berarti Bapak memperhatikan apa yang saya sampaikan ya. Oke, selanjutnya dari materi yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah peserta diharapkan harus mampu mengidentifikasi fungsi, bentuk fisik, simbolnya, dan kegunaannya pada telepon selular yang secara aktif dan pasif sesuai dengan standar pabrik. Jadi fungsi kapasitor, dioda, resistor itu harus tahu fungsinya apa, kegunaan untuk di mana, dan bentuknya gimana. Jadi kita harus bisa mengingat dan memahami bentuk dan fungsinya. Oke? Nah, terakhir evaluasi secara keseluruhan. Saya lihat peserta ini mengerti ya apa yang saya sampaikan tadi, paham. Setelah saya tanya, jawabannya benar. Artinya teman-teman rekan-rekan ini mampu dan bisa untuk meneruskan pelatihan untuk hari berikutnya. Karena antusias teman-teman, jawaban-jawaban yang saya tanya juga semuanya benar. Oke, selanjutnya saya kasih tugas tambahan. Ini saya kasih tugas tambahan, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, ini tolong ditulis masing-masing. Ini ada kertasnya, tolong nanti 10 menit antar ke sana, antar kemari. Oke, ini sudah terkumpul semua tugas tambahannya. Saya lihat semuanya ini jawabannya benar semua, sesuai yang saya sampaikan dari awal tadi. Oke, teman-teman, pada pagi ini memang semangatnya luar biasa. Belum ada yang ngantuk ya. Oke. Artinya ini tugas tambahannya sebagai referensi saya untuk nanti merekom rekan-rekan apa bisa lanjut ke pelatihan berikutnya. Oke. Selanjutnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya mendengarkan penjelasan saya tadi. Semoga nanti apabila ada yang kurang paham, yang kurang mengerti tentang apa yang saya sampaikan tadi, boleh di japri saya dengan nomor WA di atas tadi atau di email. Saya buka open 24 jam untuk pertanyaan tentang berdiskusi mengenai apa yang saya sampaikan hari ini dan ke depannya besok. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.